itu untuk pemberdayaan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dari rekan-rekan di Puskesmas itu Germas, kemudian ada lagi PHBS dan sebagainya. Kemudian di KUA dulu ada keluarga sakinah dan basah. Itu semuanya adalah untuk peningkatan kualitas keluarga di mana sasarannya adalah masyarakat. Dengan bantuan dari Menseru Bapak atau Ibu yang ada di Kalurahan, termasuk Ibu Tembara PKK Kalurahan dan juga TPPS tingkat Kalurahan. Artinya ini kita memang harus bersinergi bersama-sama. Kemarin hari Sabtu kita DLG akreditasi di Puskesmas 2 Wonosari. Nah, yang didirikan semua kader-kader juga ada dari Kalurahan dan juga lintas instansi. Artinya di situ dinilai seberapa jauh peran masing-masing dinas instansi sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, indikator kinerja utama kita adalah kepuasan masyarakat sebenarnya. Kalau masyarakat puas, artinya mendapatkan hak-haknya, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya, itu sudah berhasil. Kemudian tadi dari Bu Umi, kita tingkat targetnya berapa Bu? 300 ya? 300 sekian. Kalau di Puskesmas 2 kemarin Pak Anton mendikau 10% kayaknya gitu. Dari target belum itu berapa? 14 ya Mas? 14 kita sudah 10 gitu. Artinya betul tadi sebagai barometernya Kapanewon yang lain, Wonosari memang sudah lebih maju kan gitu kan. Artinya ini bisa menjadi para pitakon pertanyaan itu beramu kok iso kan gitu. Termasuk tadi semua kalurahan sudah terbentuk kampung KB. Artinya kalurahan sudah mengeluarkan SK Lurah tentang kampung KB, termasuk pengurusnya mungkin rencana kerja dan sebagainya. Saya harap tidak hanya berhenti pada formalitas penerbitan SK, tetapi dengan dampingan dari semua pihak, Pak Kapolsek, Pak Ramil, kita yang Kapanewon, termasuk yang teknis, bidang teknisnya mungkin dari teman-teman KB, teman-teman dari KUA dan juga dari Puskesmas, karena mempersiapkan penurunan stunting untuk membesarkan generasi yang akan datang yang berkualitas. Itu tidak hanya satu sisi, termasuk mulai dari remaja, kemudian catet ya, pernikahan, kemudian balita sampai dengan remaja lagi. Monggo pasti ketika apa kendalanya? Kendalanya adalah SDM dan anggaran dan sarpras. Itu pasti Pak. Apa kendalanya seperti itu? Tetapi mari kita mencoba keterbatasan itu menjadi pemicu kita, menjadi motivasi kita. Keterbatasan itu hanya bisa dilawan dengan kecerdasan. Artinya dengan kecerdasan itu kita wujudkan dengan inovasi. Jadi monggo masing-masing bisa memiliki inovasi. Bebas sepanjang tidak bertentangan dengan norma, silakan inovasi. Kemarin di Puskesmas 1 ada tabusemia, tabungan apa nih Pak? Tabungan 1000 pencegahan anemia. Nah gitu, itu anak-anak kita yang masih duduk di SMP, anak putri utama gitu, dan lain-lain. Karena itu memang ada keterbatasan anggaran di situ. Puskesmas atau pemerintah tidak mampu menyediakan tablet pencegahan anemia, sehingga perlu ada swadaya. Yang perlu kami mohonkan pada Bu Ketua Tim Mitra PKK atau Bu Murah, bahwa di ini Pak Nunsewu, ketika kami melaksanakan musyawarah di Kalurahan, Bu Carik termasuk Pak Carik, itu swadaya masyarakat itu selalu tidak diisi atau diisi minim. Padahal Nunsewu swadaya masyarakat kita itu luar biasa sebenarnya. Gitu. Jadi setiap kegiatan program dari pemerintah pun dan Kalurahan itu pasti ada swadaya masyarakat, walaupun cuma kita kadang-kadang tidak menominalkan dalam rupiah, tetapi swadaya masyarakat itu nanti itu karena akan memacu
oh ternyata swadaya masyarakat itu besar dinisbikan, dilihirkan seolah-olah tidak mengakui adanya peran masyarakat ini. Tetapi saya yakin itu hanya karena belum dinominalkan, sehingga tulisan di pendapatan asli desa itu swadaya masyarakat itu masih minim atau bahkan belum terisi. Di mana-mana Pak, tidak hanya di sini saja, tetapi di mana-mana kadang-kadang minimal. Tapi bagaimana kita memotivasi swadaya masyarakat? Artinya semua kegiatan kita ini tanggung jawab kita bersama. Jadi itu monggo nanti silakan Bu-Ibu untuk kegiatan terutama di dalam rangka penurunan stunting dengan keterbatasan yang tadi itu SDM, Sarpras, kemudian anggaran, kita bisa menciptakan inovasi-inovasi bagaimana kita bisa menurunkan lagi Pak, menurunkan lagi, karena stunting itu kan dinamis sekali ya, kan yang fluktuatif, naik turun dan sebagainya. Tetapi insya Allah dengan kerjasama kita bersama mempersiapkan remajanya, mempersiapkan calon pengantinnya, mempersiapkan ibu hamilnya untuk asupan gizi ataupun pola asuh. Karena stunting bisa terjadi ketika salah asuh, salah asuh, di samping pola makan dan sebagainya. Kemarin memang diberikan resep-resep dari BKKBN DIY ya, resep-resep untuk menu anak-anak yang disukai sehat dan sebagainya. Dan rasanya kemarin kita disuruh nyicipi Bu, tetapi karena masih panas, rasanya dibias gitu gitu. Saya masih panas soalnya Pak, soalnya susu juga masih panas ini, tetapi bentuknya memang itu mogok. Tapi ibu saya yakin ibu pasti cuma bumbu-bumbu ini bisa nanti menciptakan menu-menu ya, yang mungkin cocok bagi kondisi lingkungan anak-anak kita di gunung gitu. Ini insya Allah kalau tidak ada halangan, kami akan merepotkan kelurahan Karang Tengah. Ini hari ini juga rapat besar di Polda, jadi kami sudah mengirim data sementara dan kami mohon bantuan dari Kelurahan Karang Tengah. Ini direncanakan Ibu Kapolri akan datang ke Karang Tengah dengan kekuatan yang luar biasa. Nanti jangan kaget bulurah dan dicari, nah gitu. Agak repot ini. Nanti saya rumah-rumah di sana mencari. Mungkin saya di sana setengah bulan lagi. Jadi mohon bantuannya. Jadi kami dalam arti ini kita mendukung ibu-ibu dan bapak semuanya ini membantu. Kalau ada keluhan atau apapun, nanti akan kami tampung dan akan kami berikan. Contohnya seperti kemarin di Balai Harjo, tidak punya timbangan balita, kami melapor sampai ke Ibu Kapolda. Alhamdulillah dikirim ukuran sama timbangan itu dikasih langsung sama Ibu Kapolda. Dan kami hari ini juga sudah disuruh untuk kekurangan di Karang Tengah dan di Sidoarjo khususnya kami sudah melapor, nanti minta koreksi. Ini Sidoarjo berdekatan dengan Durejo. SDM-nya di Balai Penyuluhan Kapi Wonosari. Untuk Balai Penyuluhan Kapi Wonosari ada tambahan pegawai baru penyuluh keluarga berencana atau PLKB, ada 2, yaitu dari dari Banjarnegara, Bu Eti dan Bu Fitri, mutasi dari Kapanewon Giri Subuh. Untuk dalam bulan-bulan ini kami mengambil kebijakan untuk orientasi dulu Bapak. Jadi meskipun di SIM SDM dituntut harus ada wilayah binaan, untuk sementara Bu Eti untuk pelaporan ke pusat di wilayah binaan Kelurahan Selang yang dulunya dipegang Pak Tulus, kemudian Bu Fitri di Kelurahan Wunung yang nantinya juga akan kami beri tambahan
setelah Pak Tulus pensiun. Dan saya menjadi memang ini biar tahu dulu medan ataupun wilayah demografi itu kami orientasi dulu selama 2 bulan. Meskipun ada wilayah binaan, tetap kami ajak ke semua kelurahan. Kemarin sudah kami ikutkan di kegiatan-kegiatan seperti pembinaan Bina Keluarga Balita, Kampung KB, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sudah kami ajak yang mereka terutama Bu Eti dan Bu Fitri bisa beradaptasi nanti untuk wilayah yang baru. Kemudian kegiatan-kegiatan dari Balai Penyuluhan KB kemarin untuk pencapaian peserta KB aktif atau pesertaan KB-nya dengan jumlah pasangan usia subur sekitar 13.099 sudah 74%. Mereka mengikuti program keluarga berencana. Kemudian di kegiatan-kegiatan kemarin seperti pelayanan sejuta aseptor, Linsek juga ikut berperan. Kita ada target waktu WCD, buat kontrasepsi D, itu dari Wonosari bisa laporan targetnya tercapai 90%. Jadi Ketua TPPS Kelurahan nantinya akan kami rangkum atau rekap di tingkat Kapanewon seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Berdasarkan prioritas nasional tersebut, maka Kapanewon Wonosari yang memiliki wilayah 14 kelurahan turut bersama berbagai dalam penanganan stunting. Prengat-prengut ati mikir apa sangga ulah ati tanpa guna